Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Alfansyah dengan NPM 256210002. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi dari pertemuan di chapter 4 kemarin, yaitu materinya tentang data manipulation dan report yang mencakup DML, subquery, dan juga join di MySQL. Nah, untuk materinya itu ada 5 bagian. Di bagian pertama kemarin tuh saya belajar 3 perintah dasar, yaitu DESC atau describe, terus ada delete, dan ada juga drop. DESC itu untuk menampilkan struktur tabel, dimana kita bisa melihat kolom-kolom yang ada di dalam tabelnya itu apa-apa aja, terus tipe datanya apa, ada primary key-nya atau enggak. Terus yang di delete itu dia gunanya untuk menghapus data atau baris tertentu di dalam tabel. Bisa juga menggunakan ditambahkan perintah where untuk penghapusan secara spesifik, tapi bisa juga tanpa where kalau mau hapus satu baris sekaligus. Terus yang ketiga itu ada drop. Yang drop itu dia beda lagi. Kalau yang delete tadi itu bisa di rollback. Kalau yang drop ini dia hapus data dan strukturnya secara permanen dan nggak bisa di rollback. Terus di bagian kedua saya juga belajar tentang soft delete dan juga hard delete. Kalau hard delete itu dia menghapus data secara permanen, sedangkan soft delete itu dia unik. Kenapa saya bilang unik? Karena dia itu nggak beneran ngapus datanya, jadi kayak cuma ditandain sebagai terhapus dengan perintah tambahan, kayak misalkan delete underscore add begitu. Jadi dia itu nggak bakal tampil di subquery normal, tapi datanya masih tetap ada. Terus yang ketiga itu saya belajar tentang join. Nah, join yang saya pelajarin kemarin itu ada 3. Itu yang pertama inner join, yang kedua left join, terus yang ketiga ada right join. Kalau inner join itu tuh dia menampilkan data dari tabel kanan dan kiri yang dua-duanya itu cocok, jadi bakal ditampilkan. Terus yang left join itu dia hanya menampilkan tabel dari sebelah kiri. Terus yang right join itu kebalikan dari left join, yaitu menampilkan data di sebelah kanan, data tabel kanan gitulah. Terus yang keempat itu ada subquery. Subquery itu kayak misalkan query di dalam query. Tempat untuk menaruh subquery itu ada 2, yaitu subquery di where dan juga subquery di from. Terus yang terakhir itu operator in, between, dan juga like. Nah, in itu buat ngecek apakah nilai ada dalam daftar tertentu. Terus kalau between itu buat filter nilai dalam rentang waktu tertentu, kayak misalkan antara tanggal 1 Mei hingga 5 Mei, atau enggak dari buat stok buku antara 2 sampai 5, seperti itu. Terus yang terakhir ada like itu buat pencarian pola teks pakai apa namanya, wildcard atau tanda persen. Nah, jadi seperti itu materi yang saya pelajarin kemarin, dan selanjutnya akan saya lanjutkan ke tugas kedua, yaitu pengerjaan soal 1 sampai 9. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya melanjutkan tugas di chapter 4, yaitu tugas kedua. Di sini saya mau jelasin jawaban dari soal latihan nomor 1 sampai 9. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya pindahkan yang dari hasil CMD ke PDF karena di CMD itu banyak errornya, jadi saya bingung juga mau nyari perintah yang benar yang mana. Daripada saya bingung, jadi saya pindahkan aja ke PDF biar mempermudahkan saya untuk menjelaskan. Oke, langsung saja ke soal pertama. Di soal pertama ini kita diminta buat tampilkan struktur tabel buku menggunakan perintah DESC. Query-nya simple banget kayak gini, DESC buku. Nah, ini tuh DESC itu singkatan dari describe atau describe ya, baca sesuai keyakinan masing-masing. Terus fungsinya itu buat lihat struktur tabel, kayak kolomnya apa aja, terus tipe datanya apa saja di sini, terus boleh nul atau enggak,
lalu ada primary key-nya atau enggak. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal kedua. Di soal kedua ini kita diminta hapus secara hard delete semua data peminjaman yang sudah memiliki tanggal kembali dan tidak boleh nol, dan denda sama dengan 0. Ini perintahnya. Jadi kenapa harus pakai is not null? Karena di SQL kita nggak bisa pakai sama dengan null, harus pakai is not null. Itu tuh buat ngecek apakah kolom itu ada isinya atau enggak. Terus kondisi n denda sama dengan 0, itu tuh artinya kita hanya hapus yang sudah kembali tapi nggak kena denda. Ini contoh hard delete, jadi datanya beneran hilang dari database. Ini kalau delete from itu hard delete. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 3. Buat kolom is delete pada tabel buku dengan tipe data boolean default false untuk keperluan soft delete. Kemudian lakukan soft delete pada buku dengan ID buku BK003. Nah, ini dia perintahnya di CMD. Jadi di soal nomor 3 itu ada 2 perintah. Yang pertama itu ada alter table buat nambahin kolom baru di tabel buku, dan kedua ada update buku ya. Update buku BK003 dengan set is delete jadi true. Ini. Nah, ini tuh yang namanya soft delete. Jadi datanya masih ada di database tapi sudah ditandai sebagai terhapus. Kalau mau tampilkan buku yang aktif tinggal filter aja where is delete sama dengan false. Begitu. Ini kolom yang sudah ditambahkan di tabel buku dengan perintah alter table. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 4. Soal keempat itu tampilkan semua anggota beserta jumlah pinjaman yang pernah mereka lakukan, termasuk yang belum pernah pinjam pakai left join. Kenapa pakai left join? Karena kita mau semua anggota muncul walaupun belum pernah meminjam. Kalau kita pakai inner join, anggota yang belum pernah minjam itu nggak akan muncul. Terus di sini di perintahnya ya. Di perintahnya ini kita pakai conp.id pinjam. Itu tuh buat hitung jumlah pinjam per anggota. Kenapa nggak pakai con aja? Karena kalau anggotanya belum pernah pinjam, itu nanti conp.id pinjam hasilnya jadi 0. Sedangkan count itu bisa jadi 1 karena ngitungnya baris nolnya. Terus di sini tuh juga ada mana ya? Nah, ini group by a.id anggota. Ini tuh dipakai supaya hitungnya per anggota bukan total keseluruhan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini soal nomor 5 gunakan subquery di where untuk mencari anggota yang belum pernah meminjam buku. Nah, ini untuk perintahnya. Sebar. Kecil dulu. Oke, nomor 5. Ini dia. Jadi di soal nomor 5 itu cara kerjanya subquery di dalam kurung itu, maksudnya yang subquery yang di dalam kurung ini tuh dia yang jalan dulu. Dia ambil semua ID anggota yang ada di tabel peminjaman pakai distinctity. Mana distinctity? Nah, ini pakai distinctity supaya nggak ada duplikat. Terus query luarnya, ini query luar itu dia ngambil anggota yang ID anggotanya tidak ada di daftar itu, makanya pakai not in. Jadi hasilnya itu adalah anggota yang memang belum pernah minjem sama sekali. Gini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Di soal nomor 6 itu kita disuruh gunakan subquery di from untuk menampilkan rata-rata denda per anggota hanya untuk anggota yang
pernah memiliki denda lebih dari 0. Ini subquery di from. Subquery di from. Jadi subquery-nya itu dijadiin tabel sementara dulu yang dikasih nama alias sub. Nah, ini alias sub. Terus subquery dalamnya itu untuk hitung rata-rata denda per anggota. Lalu difilter pakai having supaya hanya anggota yang rata-rata dendanya lebih dari 0 yang masuk. Kenapa pakai having bukan where? Karena having itu untuk filter hasil agregasi, kayak misalkan contohnya AVG, count, dan juga sum. Kalau where itu filter sebelum pengelompokan. Nah, hasil subquery tadi kemudian di query lagi dari luar untuk hitung nilai rata-rata keseluruhan dari rata-rata denda tersebut. Seperti itu. Kemudian ini soal nomor 7. Kita perbesar dulu. Ini soal nomor 7. Carilah buku yang stoknya antara 2 dan 5, termasuk 2 dan 5 menggunakan between. Between itu inklusif ya, artinya stok 2 dan 5 juga ikut masuk. Jadi query ini menampilkan buku yang stoknya 2, 3, 4 atau 5. Lebih simpel dibanding nulis where stock lebih besar sama dengan 2 and stock lebih kecil sama dengan 5 gitu. Ini buat tampilannya. Query stock. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Soal ke-8, cari mahasiswa yang memiliki email yang mengandung domain a-bulat-bulat univ.ac.id dan panjang nama lebih dari 5 karakter. Gunakan like dan fungsi length yaitu sudah jika perlu. Oke, ini di soal nomor 8. Jadi like, terus ada persen a-bulat-bulat univ ACID itu artinya cari email yang diakhiri dengan a-bulat-bulat univ ACID gitu. Terus tanda persen di depan ini tuh berarti boleh ada karakter apapun sebelum a-bulat-bulat univ ACID. Nah gitu. Nah, saya nggak tahu ini apa namanya. Bilang aja a-bulat-bulat. Terus kondisi leng ini tuh kondisi mana ya? Kondisi leng nama lebih besar dari 5 itu tuh dipakai buat ngitung panjang karakter nama. Ya, kita minta yang lebih dari 5 karakter. Jadi kedua kondisi digabung pakai n. Ini. Yang ini sama ini digabung pakai n. Jadi keduanya harus terpenuhi sekaligus. Oke, kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal ke-9. Kita disuruh hapus tabel TMP peminjaman jika ada. Terus di sini gunakan drop table. Ini artinya kita sudah berhasil menghapus. Drop table itu hapus tabel beserta semua datanya ya secara permanen. Nah, kita tambahkan if exits ini tuh supaya kalau tabelnya memang nggak ada query-nya itu nggak bakal error, jadi lebih aman dipakai. Nah, jadi itu tadi penjelasan jawaban soal latihan nomor 1 sampai 9 dari materi chapter 4. Intinya di materi ini kita belajar cara memanipulasi data di MySQL, mulai dari hapus data, soft delete, join, table, subquery, sampai ke operator filter. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.